instan nih kalangan milenial. Nggak ada ya, jadi nggak ada tuh segala sesuatu tuh harus ada proses. Nah, pencapaian apapun yang kita dapatkan itu harus ada proses yang kita lalui. Jadi cuma kan kalau hari ini kamu naik jet pribadi terus besok kamu masuk di penjara. Mari deh kita membangun ya kekuatan melalui melalui kekuatan berpikir kritis ini penting sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Sahabat Padira dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Di sini saya sudah ditemani dengan Ibu Musdah Mulia dan Mbak Dwi. Apa kabar Ibu? Mbak Dwi? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya semua sahabat Padira juga selalu sehat ya, kita doakan semoga selalu sehat, sejahtera dan nggak usah, mudah-mudahan juga tidak panik ya dengan kelangkaan minyak goreng ya. Selalu bahagia. Nah, tema kita hari ini membahas investasi bodong yang lagi rame di serem ya namanya investasi bodong ya. Yang lagi rame di kalangan sosial media, di TV, di semuanya. Ya, baru-baru ini kita dengar ada 2 influencer besar ya di Indonesia yang mereka dipanggil gitu sama kepolisian terkait dengan investasi bodong. Nah, mereka itu masih muda-muda tapi udah kaya-kaya gitu. Kita juga heran ya kalau mereka pergi itu mereka pakai jet pribadi, terus kemudian nenteng tas yang harganya ya lebih dari 20 juta lah gitu, dan itu kan wow banget, cepet banget gitu suksesnya itu. Nah, itu siapa Mbak kira-kira? Kita sebut aja ya, namanya Doni Salmanan. Dan ada satu lagi, Indra Ken. Oh ya, Indra Ken yang dari Medan itu ya? Iya. Oh iya. Nah, apa? Kan dia yang sekarang disebut dengan crazy rich ya. Iya. Orang kaya tapi gila ya. Mendingan nggak usah kaya tapi kita selalu waras gitu kan. Iya. Crazy rich ya, memang betul-betul ya, udah kaya tapi gila. Kan sebetulnya kalau investasi itu kan tujuannya untuk kebaikan ya Bun ya, tapi gimana nih Bun, kok investasi malah membawa dampak yang kurang baik gitu bagi masa depan, utamanya nih anak-anak milenial nih Bun. Sekarang itu udah disediakan ya Bun ya di platform-platform gitu, dan mereka mudah kalau mau investasi itu tinggal ketik-ketik di handphone udah bisa. Nah, itu gimana tuh Bun? Sejatinya investasi ini untuk apa sih Bun? Gitu. Ya saya sedih banget ya mendengarkan situasi sekarang ini, karena dengan mereka kan modalnya kan pakai itu ya, pakai digital ya. Iya. Pakai kemampuan digital dan teknologi digital, tapi itu kok dipakai untuk menipu ya, memanipulasi sejumlah orang. Saya juga mendengar ya, meskipun saya tidak sedetail memahami gejala ini, tetapi satu hal yang saya sedihkan itu adalah peminatnya atau korbannya itu adalah kalangan milenial semua ya. Pertanyaan saya, apakah kalian para milenial itu nggak kritis ya di dalam membaca, melihat atau apa gitu? Nah, ini loh gampangnya kalangan muda itu terpengaruh, tergoda oleh arus informasi yang sebenarnya informasi itu mengandung hoax ya, mengandung dusta, mengandung pemalsuan, penipuan dan seterusnya. Tapi kok kalian nggak sadar, karena salah satu korban yang diwawancarai dalam sebuah radio yang saya dengar itu dia mengatakan itu sampai dia rugi 1,7 miliar, sampai dia menjual rumah, menjual aset-aset yang lain. Kok bisa? Saking begitu dia terhipnotisnya ya dengan investasi ini. Nah, bagi saya kalian kalangan muda itu sebetulnya memang investasi itu penting, karena bagaimanapun juga sebagai manusia kita harus memikirkan masa depan kita.
caranya adalah dengan menginvest. Invest artinya menyimpan dana kita untuk kepentingan masa depan ya. Jadi investasikanlah danamu itu, kalau kamu memang harus siapapun meskipun tidak banyak, jadi nggak usah nunggu kaya untuk menginvestasikan dalam bentuk tabungan, dalam bentuk membeli saham ya dan sebagainya. Tetapi bisa nggak kalian itu melakukannya itu dengan berpikir kritis ya, dengan bertanya di sana sini, bener nggak sih ini ya investasi yang saya masuki ini adalah investasi yang legal, investasi yang benar, nggak ada unsur pemalsuan dan sebagainya. Kalian kan orang yang ahli dalam googling, searching kan, mestinya kan kalian cari. Nah, yang saya temukan itu korbannya itu mengatakan, iya saya ini seperti dihipnotis. Jadi setiap kali saya, memang di awal-awal katanya saya untung, tapi kemudian setahun kemudian saya rugi terus. Tapi kok dia nggak sadar-sadar ya, baru ruginya sudah sekian banyak, tapi kok masih tetap aja menginvest terus-menerus. Nah, karena itu saya pikir ya, yang pertama itu adalah ketelitian di dalam mencari lembaga-lembaga tempat kita menanamkan modal. Jadi tolong deh, yang pertama itu ketelitian. Dan yang kedua menurut saya tetap menggunakan logika kritis ya, berpikir kritis, nalar kritis, supaya bener nggak sih ini ya. Dan yang ketiga, jangan instan. Nih kalangan milenial nggak ada ya, jadi nggak ada tuh segala sesuatu tuh harus ada proses. Nah, saya selalu mementingkan atau mengajarkan, mengedukasi mahasiswa saya, pentingkanlah itu proses. Jadi dimanapun kita berada, pencapaian apapun yang kita dapatkan itu harus ada proses yang kita lalui. Karena kalau kita tiba-tiba dapat sesuatu, itu juga rasanya nggak nyaman juga loh, tidak membuat kita bahagia juga. Kalau buat kita kaya, itu kan pasti orang bertanya-tanya, loh itu kekayaannya dari mana gitu ya. Ada proses yang harus kita lalui, dan proses itu pasti nggak mudah. Itulah sebabnya kita harus mengajarkan kepada para milenial bahwa proses itu sangat-sangat penting, karena itu janganlah menjadi instan. Karena setiap yang instan itu biasanya tidak akan langgeng ya, tidak abadi. Dan yang instan itu gampang menguap juga gitu. Jadi cuma kan kalau hari ini kamu naik jet pribadi, terus besok kamu masuk di penjara. Disita semuanya. Nah, apa nggak punya rasa malu? Karena itu yang keempat menurut saya, tanamkanlah rasa malu dalam diri Anda gitu. Karena betapapun juga ya kita kaya tiba-tiba mendadak kan, mesti kan hati kita kan mesti merasa malu ya, kok tiba-tiba saya kaya gitu, dari mana saya dapat. Pasti kamu tahu kan dalam hati kamu, karena itu selalulah konsultasikan dengan nuranimu, benar nggak sih yang saya lakukan ini. Karena dalam agamaku juga diajarkan, ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasul, takwa itu apa sih sebetulnya? Lalu Nabi mengatakan, at-taqwa huwa. Apa at-taqwa itu huwa di sini gitu loh. Jadi takwa itu adanya tuh di dalam nurani kita. Tanyailah nuranimu, bener nggak itu? Iya Bun, jadi para milenial ini ya teman-teman, mestinya kalian tuh hati-hati begitu ya, kalau mau berikan invest ke manapun harus kritis, dicek dan recheck begitu ya Bun ya. Ya selalu cek dan recheck, tanya lagi dan tanya lagi, dan jangan selalu terpukau dan terhipnotis oleh rayuan-rayuan gombal kayak gitu, gampang kaya, keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Jadi itu juga sebenarnya pelajaran buat ini dalam konteks human trafficking ya, karena banyak nih anak-anak gadis kita yang terpukau oleh rayuan gombal. Oh ya, kamu mau nggak kerja? Ini kerjanya gampang, tapi nanti gajinya tinggi. Nah yang begitu tuh harus dicurigai, karena nggak ada pekerjaan yang gampang hasilnya gajinya gede tuh nggak ada. Itu pasti ada unsur manipulasi di dalamnya. Kalian tuh hati-hati deh, karena saya sering kali, karena saya menangani human trafficking ya, kasus-kasus itu kasihan. Mereka itu terhipnotis karena para mafia kejahatan seperti ini. Karena saya selalu mengatakan itu mafia kejahatan yang kayak investor gitu kan, yang para pemilik investasi seperti itu ya. Apa sih punyanya PT-nya si Doni Salmanan itu, apa sih namanya ya? Kok saya lupa ya. Nah itu kan mestinya kalau kita melihat portofolio itu kan
tidak meyakinkan gitu kan. Karena itu biasakan membaca portofolio atau riwayat sesuatu gitu ya, yang merupakan sejarah orang itu dari mana asal usulnya. Dia kan selalu menyebut dirinya, oh saya ini kan dulunya tukang parkir aja loh, tiba-tiba saya bisa jadi kaya. Mesti kan kita kaget, loh dia kayanya dari mana gitu kan. Apakah itu dia melalui pendidikan yang lama, ataukah dia melalui pelatihan yang lama, melalui bekerja yang lama, atau tiba-tiba ini kok tiba-tiba kaya gitu kan. Nah mestinya ini kita nih sadar gitu. Karena itu saya minta tolong deh kalian para milenial, para generasi Z, dan juga kalian para pemuda yang lainnya, mari deh kita membangun ya kekuatan melalui melalui kekuatan berpikir kritis ini. Penting sekali. Nah, investasi apa nih Bun yang tepat untuk para milenial gitu diperjuangkan gitu? Apakah ilmu, apakah betul-betul uang? Tapi kalau uang itu dalam bentuk apa gitu? Ya investasi itu macam-macam, jadi nggak semua orang sama ya. Jadi nggak bisa juga kita mengatakan semua orang harus sarjana juga, itu juga nggak benar juga. Karena nggak semua orang tertarik untuk menjadi sarjana kan. Tidak semua orang berpikir bahwa dengan sarjana itu lalu seperti yang saya setuju dengan apa yang katakan Nadiem, bahwa ijazah itu tidak membuat seseorang menjadi lalu berubah kan. Kalau misalnya dia juga kuliah tapi kuliahnya itu cuma mendengar aja, dia kan nggak dapat apa-apa. Nah kuliah itu kan sebuah proses, tapi kan tidak melalui prosesnya. Nah itu yang sering kali dalam sebuah misalnya ya dalam sebuah perkuliahan atau proses belajar mengajar itu kan ada proses pembelajaran, tapi di dalam kenyataannya kebanyakan mahasiswa itu nggak mengalami proses pembelajaran, dia hanya diajar. Nah itu loh, jadi dia nggak mendapatkan sesuatu di dalam di dalam proses pendidikannya itu. Jadi dia selesai S1, selesai S2, selesai S3, dia nggak dapat apa-apa karena tidak mengalami proses pembelajaran. Itulah saya selalu mengingatkan pada mahasiswa, ada nggak terjadi proses dalam diri kamu, proses pembelajaran, bahwa kamu mengedukasi dirimu, kamu memaksa dirimu untuk memahami sesuatu. Ada nggak terjadi seperti itu? Nah yang terjadi biasanya dalam masyarakat kita, pendidikan kita itu cuma searah ya, seperti monolog gitu. Jadi cuma dosen memberikan ilmu kepada mahasiswa. Mahasiswa itu tidak terjadi proses dalam dirinya loh. Dia tidak terjadi proses proses menganalisis, ya proses memikirkan, dan proses bagaimana membangun keilmuannya di dalam dirinya. Itu nggak terjadi apa-apa. Karena itu menurut saya investasi itu tergantung. Jadi nggak semuanya bahwa semua orang harus sama gitu, nggak juga. Misalnya ada orang yang tertarik pada dunia entrepreneurship, ya dunia usaha. Dia boleh langsung terjun setelah SMA, dia terjun supaya dia menjadi entrepreneur sejati gitu kan, menjadi pengusaha sejati. Lo bisa aja gitu. Jadi nggak semua orang itu tergantung pada bakat, ya tergantung pada lingkungan juga, masing-masing ya tergantung pada masing-masing. Jadi kita berinvest itu nggak mesti harus pada dunia pendidikan, nggak mesti gitu ya. Tetapi satu hal menurut saya, kamu menginvestasikan dirimu untuk menjadi orang yang berguna. Untuk siapa? Berguna bagi siapa? Bagi seluruh makhluk di alam semesta ini. Nah itulah pesan-pesan Rasulullah bahwa wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saya tidak mengutusmu wahai Rasul kecuali hanya untuk kamu menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah itu gunanya kita punya ilmu pengetahuan kan. Jadi kalian para sarjana, pastikan bahwa kesarjanaanmu, ya keilmuanmu itu kamu sumbangkan sebanyak-banyaknya untuk kemanusiaan. Nah kamu juga yang kaya, ya kaya apapun asal nggak jadi crazy rich ya. Karena kalau kaya gila ya kamu kan nggak menyumbang apa-apa kecuali kegilaan ya kan. Karena itu kekayaan itu bagaimana kamu bisa, sebenarnya dalam Islam itu orang itu didorong untuk menjadi kaya. Tetapi ketika kamu kaya, kamu ingat ya, kekayaanmu itu di dalam hartamu itu ada haknya orang miskin, ada haknya orang yang terlantar, ada haknya orang-orang musafir, ada haknya orang-orang yang akan menuntut ilmu. Jadi banyak orang yang punya hak loh dalam hartamu itu. Ingat ya, itu bukan tiba-tiba diberikan kepada kamu, itu hanya amanah. Ingat itu baik-baik. Jadi semakin banyak hartamu, sebetulnya semakin berat amanah dan tanggung jawabmu. Itu loh yang seharusnya. Karena itu Islamnya sebetulnya mendorong orang untuk bekerja keras, mendorong orang untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Tetapi dengan catatan, hartamu yang kamu peroleh itu bukan untuk ditumpuk,
Jadi nggak boleh menjadi harta karun. Karena itu artinya kan orang karun itu sebenarnya nama orang yang menumpuk hartanya sehingga hartanya itu nggak ada gunanya. Disebut lagi itu harta karun gitu awal mulanya gitu. Karena itu jangan jadi menjadi seperti karun yang menumpuk. Nah harta itu untuk apa? Didistribusikan untuk kepentingan sosial sehingga terbangunlah apa yang disebut dengan keadilan sosial. Tuh ya, sahabat-sahabat milenial, mudah-mudahan obrolan kita tentang investasi bodong atau kewaspadaan itu kita mesti kritis, legal dan logis ya. Dan jadi, juga yang saya kritisi juga nih akhir-akhir ini ya, orang itu kok suka memamerkan hartanya ya. Apa dia nggak malu ya? Untuk mencari nama itu pun branding. Nah itu dia sebenarnya dia kan hanya untuk konten-kontennya gitu saja ya. Jadi saya pikir ya, dan juga yang saya risih nih akhir-akhir ini, orang itu senang beramal tapi beramal itu untuk kepentingan kontennya. Jadi nggak tulus ya. Karena kalau saya tahu dalam agama nih ya, diajarkan Nabi selalu mengingatkan umatnya, ketika kamu bersedekah, bisa nggak tangan kirimu atau tangan kananmu bersedekah tanpa diketahui oleh tangan kirimu. Coba artinya apa? Nggak perlu diriak gitu, nggak boleh pamerin, nggak boleh. Tetapi di sini saya melihat ya, kadang-kadang saya suka risih ya melihatnya ketika akan bersedekah, kameranya ikut ya. Iya. Karena itu untuk kepentingan konten dan untuk mencari uang juga Bun konten itu. Nah itu kan banyak orang yang tertarik sama si dua orang yang tadi disebutkan. Itu siapa namanya? Doni Salmanan dan Indra Ken. Nah karena dia juga katanya senang beramal, jadi itu katanya menimbulkan inspirasi kepada netizennya. Jadi tuh orangnya kan suka beramal. Terus terang ya, kalau menurut saya, kalau ada orang yang beramal tapi selalu mengupload atau memasang foto-foto yang di mana kegiatan amalnya, curigalah bahwa dia itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh beramal. Dia hanya mencari nama untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan namanya supaya dia bisa memanipulasi orang lain ya kan? Karena itu saya katakan bahwa orang yang sungguh-sungguh beramal itu adalah beramal dengan cara yang hakiki, yaitu tidak untuk dipamerkan. Bukan untuk diperlihatkan atau dipertunjukkan, karena itu amal itu bukan untuk dipertunjukkan, apalagi untuk membuat konten. Nah itu ya teman-teman Padira. Kalau mau ya bikinlah cerita-cerita inspiratif ya. Kamu bikinlah kalau saya bikinlah video yang menjelaskan tentang cerita-cerita inspiratif. Itu kan banyak. Jadi bukan kamu tokohnya di situ. Kamu kan bisa nyawa orang lain bikin ya bagaimanalah caranya gitu kan. Jadi bukan kamu yang muncul di situ. Kamu kan bisa nyawa orang-orang yang tidak dikenal gitu sebagai tokoh inspiratif gitu. Jadi nanti kamu lihat begini nih kalau orang nyumbang itu pasti kembali kepada orang menyumbang itu nggak pernah rugi gitu. Jadi nggak ada orang yang menjadi miskin karena menyedekahkan hartanya, nggak ada. Semakin kita berbagi, semakin kita mendapatkan lebih banyak. Karena itu filosofi giving, ya filosofi memberi itu sangat dianjurkan dalam agama, termasuk dalam Islam. Ini ya teman Padira, jangan sampai sahabat Padira itu tergiur dengan investasi bodong yang meraup keuntungannya itu dalam waktu singkat, karena kerugiannya juga akan fantastis. Nah, semoga ya mungkin untung di awal nanti, tapi ruginya lebih banyak di akhir saja. Bisa miskin. Karena seperti yang tadi itu, yang salah satu korban itu dia 6 bulan pertama itu dia selalu untungnya juga cukup banyak. Kadang-kadang dia untung 17 juta katanya, kadang untung 60 juta. Tapi kemudian setelah itu 2 tahun kemudian dia ruginya 1,7 miliar. Ya coba bayangkan, waduh. Iya Bu, nilai estimasinya Doni Salmanan itu total semuanya sekitar 65 miliar. Itu pun yang belum termasuk yang belum diperiksa, masih lebih dari itu. Untuk apa coba? Karena saya selalu mengatakannya, kita nih sebagai manusia, hidup kita itu cuma sekali. Nah, orang seperti Doni Salmanan sampai 7 turunan nanti itu tetap dibicarakan. Karena itu jejak digitalnya itu nggak bakalan hilang. Kasihan anak cucunya kan.
kasihan keluarga besarnya. Apa dia nggak pernah memikirkan bagaimana keluarga besar saya, bagaimana anak-anak saya, keturunan Istri-istri saya. saya. Ya 7 turunan nanti nggak Iya. bakalan hilang jejak digitalnya. Meskipun mengatakanlah itu kan bapak saya, ya tapi kan bapak kamu kok ternyata penipu ya, manipulator ulung yang menggunakan wajahnya, menggunakan cara-cara. Jadi manipulator yang paling keji menurut saya, karena dia sungguh-sungguh melakukan aksi-aksi manipulasi dengan cara-cara yang sangat-sangat keji. Meskipun orang tidak dirampok, tapi sebenarnya kamu sudah merampok di tengah hari buta ya. Merampok halus ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Musda Mulia atas pencerahannya dan penjelasannya untuk kaum milenial biar Lebih waspada. lebih waspada dengan tidak tergiur dengan investasi. Nah, sahabat Fadira, semoga episode kali ini bermanfaat untuk teman-teman Fadira dan ditunggu episode-episode selanjutnya di YouTube Fadira. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fadira. Pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan.